قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, kalau kita menyimak ceramah-ceramah dari Ba'alawi, ya, sebenarnya mereka ini semuanya sama kaum muslimin, ya. Mereka ini semuanya sama, mulutnya nggak bisa dipercaya, ya. Mulutnya nggak bisa dipercaya. Mereka ini ya, seperti orang-orang Syiah kaum muslimin, ya, pinter bertakiyah, ya. Kalau ada Habib yang melakukan kesalahan, ya, kemudian ketika Habib yang lain ditanya, ya, di tempat yang lain, ditanya nih ya, di tempat yang lain, ya, mereka menyalahkan Habib yang salah itu. Tapi ketika mereka berkumpul, ya, mereka ya sama, ya, saling puji, ya. Padahal tadinya ketika mereka berjauhan, ketika ditanya tentang kesalahan-kesalahan para Habib Ba'alawi, ya, yang saling berjauhan itu menyalahkan kesalahan Ba'alawi itu. Tapi ketika berkumpul, saling puji lagi kaum muslimin. Ini ya mirip-mirip dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah kaum muslimin, ya, ayat 14 dan seterusnya, ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang kafir itu kaum muslimin, ya. Ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, ya, mereka mengatakan kami sudah beriman, ya. Tapi kalau mereka kembali kepada kumpulan-kumpulan mereka, ya, kumpulan-kumpulan syaitan, ya, mereka mengatakan, ya, sesungguhnya ketika kami mengatakan kami sudah beriman, itu kami main-main saja, ya. Kami tetap sama kalian, ya, tetap sama setan-setan. Ya, kelakuannya seperti itu kaum muslimin, ya. Ketika kumpul sama para pengkritik Habib yang jelas-jelas salah, mereka mengatakan ya sependapat, ya. Tapi ketika nanti kumpul sama Habib-Habib, ya, sesama Habib, ya dipuji, Habib ini pinter, ya. Ini ada satu video dari Pak Rizik Syihab kaum muslimin, ya. Pak Rizik Syihab di suatu tempat mengatakan, ya, dulu yang dipanggil Habib itu hanya orang-orang yang paham agama, orang-orang yang alim. Kalau orang-orang yang nggak paham agama, orang-orang yang nggak alim, itu nggak dipanggil Habib, ya. Tapi ketika berkumpul dengan Habib yang jelas-jelas nggak paham agama, ya, Rizik Syihab memuji, ya, memuji Habib itu kaum muslimin, ya. Coba kita simak dulu video dari Pak Rizik Syihab, di mana Pak Rizik Syihab menyatakan bahwa ketika ada orang-orang meskipun keturunan Ba'alawi, ya, keturunan Habib, kalau dia bodoh nggak berilmu, jangan dipanggil Habib, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Oke. Masalahnya begini, dulu di Hadramut, kata Habib itu hanya diberikan kepada sayyid-sayyid yang soleh. Asyik. Jadi kalau ada turunan Nabi nggak soleh, nggak ada yang dipanggil Habib. Iya. Tolong, walaupun ada itu orang keturunan Nabi, walaupun dia katakan tadi ya gelangnya Sayyid Syarif, Iya. tapi kalau dia tidak soleh, dia tidak berakhlakul karimah, jangan dipanggil Habib. Nah, coba kaum muslimin, ya. Jadi kalau ada orang yang katanya keturunan Nabi, kalau nggak soleh, kalau nggak berakhlakul karimah, kata Pak Rizik Syihab, jangan dipanggil Habib, ya. Catat kaum muslimin, ya. Tapi coba lihat Bahar Smith, apakah yang seperti ini berakhlak kaum muslimin? Apa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu
kamu kiai bangsat. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Goblok. Nah, coba kaum muslimin ya. Bahar Smith ketika mengkritik orang-orang yang tidak sejalan dengan dirinya, tidak sejalan dengan Ba'alawi, ya. Katakanlah yang dikritik itu adalah para koruptor, oke, para pejabat-pejabat yang nakal, oke, ya. Tapi apakah dengan cara yang seperti itu disebut Bahar Smith memiliki adab? Apakah yang seperti itu disebut akhlakul karimah? Coba. Apakah tindakan Bahar Smith yang seperti itu disebut akhlakul karimah? Ya, dengan menyebut ya binatang, ya, anjing, babi, ya, bangsat, apalagi kera. Hah? Yang disebut Bahar Smith anjing, babi, monyet itu adalah orang Islam. Orang Islam. Pelaku maksiat? Iya. Katakanlah yang dikritik, yang disebut oleh Bahar sebagai anjing, babi, monyet, kera, itu adalah para pelaku maksiat. Oke, ya. Tapi ada satu pelajaran yang harus kita ambil, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau dia takut. Ya. Pejabat yang dikritik oleh Bahar Smith, orang-orang yang dikritik oleh Bahar Smith, apakah lebih buruk daripada Fir'aun? Apakah mereka sampai mengaku Tuhan? Apakah mereka sampai berusaha untuk menghabisi Bahar Smith? Enggak. Sementara Fir'aun mengaku Tuhan. Ya, zolimnya sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu tagha, sudah melampaui batas. Ya. Bahkan Fir'aun berusaha untuk menyelesaikan Nabi Musa alaihi salam. Tapi tetap kata Allah Subhanahu wa taala, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Disuruh berbicara lemah lembut supaya Fir'aun itu sadar atau takut. Disuruh lemah lembut. Lah ini Bahar Smith dengan orang yang muslim, ya, pelaku maksiat, ya. Oke, maksiat salah. Ya. Tapi apakah caranya dengan seperti itu? Hei anjing, hei babi, hei monyet. Ya kan nggak seperti itu. Ini jelas nggak berakhlak, ya, nggak berakhlak. Dan Bahar Smith ini selain tidak berakhlak, juga tidak soleh. Ya, syarat untuk menjadi orang soleh itu orangnya alim dulu, paham bagaimana jalan-jalan untuk menapaki menjadi orang soleh. Sementara Bahar Smith ini, ya, baca Al-Fatihah saja ngawur. Kemudian baca tulisan Arab dari kiri ke kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Coba kita perhatikan, simak kitab Durratun Nasin yang dibaca oleh Habib Bahar. Beliau membaca dengan bacaan fi dzanbih minal mu'minina yakhruj. Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan. Gak tahu dia belajar dari mana, cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya. Kan ininya, maksudnya saya nggak baca Arabnya, biar lebih cepat menghemat waktu. Ya. Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah, saya baca. Apa-apa, bacakan aja Arabnya nggak apa-apa. Lama. Oh, feel free. Oke, silakan. Baik. Yakni malam pertama tarawih keutamaannya yakni fi dzambi minal mu'minin yakhruj. Fi dzambi minal mu'minin yakhruj. Coba ya, apakah yang seperti ini disebut alim, disebut soleh? Ya. Baca Al-Fatihah saja salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari mana judulnya kaf itu dibaca panjang? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, baca Al-Fatihah salah. Baca tulisan Arab, baca kitab dari kiri ke kanan. Coba ya.
Sudah kalau ceramah ngeluarkan kata-kata kotor, ya, baca Al-Fatihah salah, baca kitab caranya juga belangsak, ya. Apakah yang seperti itu pantas disebut sebagai orang yang berakhlakul karimah dan juga orang yang soleh? Ya. Tadi kata Pak Rizik Syihab, kalau tidak soleh, tidak berakhlakul karimah, jangan dipanggil Habib. Ya. Tapi coba di tempat yang lain, ketika Pak Rizik Syihab kumpul sama Bahar Smith, coba bagaimana ucapan dari Rizik Syihab? Coba kita simak videonya. Saudara, sengaja saya minta begitu, saudara, sebab selama ini banyak orang berpikir, bahkan memfitnah, Habib Bahar itu provokator. Habib Bahar itu cuman jualan obat. Habib Bahar itu nggak punya ilmu. Habib Bahar itu nggak bisa baca kitab. Habib Bahar itu nggak bisa membahas soal ajaran agama. Ini harus kita tepis, saudara. Kita minta beliau ceramah tentang nasihat perkawinan. Coba lihat tadi ceramahnya, semangat banget. Sampai semua pengen kawin lagi. Jujur tadi yang disampaikan Habib Bahar bagus tidak? Cakep tidak? Nasihatnya luar biasa tidak? Takbir. Berarti Habib Bahar punya ilmu tidak? Ngerti agama tidak? Tahu soal hukum perkawinan tidak? Takbir. Terus yang bilang Habib Bahar provokator mana tuh? Punya. Coba ya, kalau pas kumpul dengan Bahar, dipuji-puji Bahar. Berkumpul dengan Mbak Alawi, berkumpul dengan Mukibin, ya, dipuji-puji. Ya kalau muji di depan para KB Mbak Alawi, muji di depan Mukibin, ya nggak bakal ada yang protes. Mukibin kan takut kualat sama Mbak Alawi. Mukibin kan ya memang isi kepalanya kosong. Bekas jigong Bahar saja dia mau, ya. Bekas jigong Bahar mau, bekas roti gigitan Mbak Alawi mau, ya. Cium kakinya Bahar mau, ya itu mental Mukibin seperti itu, ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan kaum muslimin. Jadi Mbak Alawi itu sama saja kaum muslimin, ya. Mulutnya busuk, mulutnya sampah, nggak bisa dipercaya. Di tempat lain mengatakan Habib yang nggak alim, nggak soleh, nggak berakhlakul karimah, nggak usah disebut Habib, jangan dipanggil Habib. Giliran kumpul sama Mbak Alawi, sama Mukibin, dipuja-puja. Ya, sudah jelas-jelas Bahar Smith nggak bisa baca kitab, nggak bisa baca Al-Fatihah yang benar, akhlaknya juga melangsak, dipuji-puji di hadapan Mbak Alawi, di hadapan Mukibin. Coba, ya. Artinya kan nggak sesuai apa yang diucapkan oleh Pak Rizik Syihab di tempat lain ketika berpisah dengan Mbak Alawi, ya, dengan ketika Pak Rizik Syihab kumpul dengan Mbak Alawi, ya. Yang sayang itu ya Mukibin itu, ya, yang sangat disayangkan Mukibin masih percaya dengan Mbak Alawi yang jelas-jelas la ilaha illallah, ya. Mukibin saking bodohnya, ya, nggak bisa membedakan mana kuning kotoran, mana kuning itu emas, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.